video. So, sebelum saya mulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Adianti. I'm from English Department semester 6 from FKIP Universitas Ahmadiyah Sidendarata. Okay guys, today I want to teach about tenses. Apa sih tenses itu? Jadi, tenses adalah sebuah pola kalimat dalam bahasa Inggris. Berbeda dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pola kalimat tergantung dengan waktu yang terjadi. Ada kemudian banyak macam dari tenses. Ada tenses present tense, past tense, continuous, dan perfect tense. Jadi saya akan menjelaskan kulitnya saja. Jadi yang pertama itu simple present tense adalah tenses yang mengajarkan tentang kejadian yang terjadi saat ini atau berulang-ulang kali. Kemudian continuous adalah tenses yang menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada past tense, ya, ada past tense yang menjelaskan tentang suatu kejadian yang lampau. Dan ada juga yang terakhir perfect tense adalah tenses yang menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi atau telah usai dilakukan. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan satu jenis tenses saja hari ini, yaitu simple present tense. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, tenses ini menyatakan suatu kejadian yang saat ini berulang-ulang kali atau kebiasaan. Jadi untuk lebih mengerti apa maksud dari saat ini berulang-ulang kali dan kebiasaan, kita langsung masuk ke dalam bentuk kalimatnya. Jadi simple present tense ini identik dengan verb one atau bentuk kata kerja pertama atau bentuk kata kerja dasar. Ya. Seperti go, wash, have. Nah, selanjutnya pada rumusan pertama terdapat, saya menuliskan rumus pertama yaitu subject plus verb one apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya itu ditambah s atau es. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian ditambah objek. Ini adalah bentuk kalimat positif. Nah, di mana dikatakan orang ketiga tunggal yaitu she, he, it. Dan menggunakan verb one itu apabila menggunakan subjek I, you, they, we. Menggunakan kata kerja dasar. Nah, kapan digunakan s atau es? Yaitu ketika kata kerjanya itu berakhiran konsonan, maka ditambah s. Dan apabila kata kerjanya berakhiran huruf vokal, maka ditambah es. Contoh kalimat positif, kita lihat example. I go to school every day. Jadi ini merupakan subjek, ini verb one atau kalimat pertama atau kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Kemudian go to school adalah objeknya dan everyday adalah complicate-nya. Jadi setiap susunan kalimat itu terdapat complicate. Complicate itu artinya bisa berupa bentuk keterangan waktu, bentuk keterangan tempat, ataupun dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa dikatakan berulang-ulang kali atau kebiasaan. Nah, kita lihat dari contoh kalimatnya menggunakan kata everyday. Kemudian selanjutnya
bentuk kalimat negatif atau menggunakan bentuk kalimat negatif. Nah, dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja bantu berupa do atau does ketika subjeknya adalah orang ketiga. Nah, rumus kalimatnya yaitu subjek menggunakan don't atau doesn't, dan ini atau doesn't ini singkatan dari do plus not atau does not. Dalam bahasa Inggris ada suatu kata yang bisa disingkat. Nah, inilah singkatannya. Namun kenapa kira-kira ada dua? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini tergantung dari subjeknya. Don't digunakan ketika subjeknya adalah I, you, they, dan doesn't digunakan ketika subjeknya she, he, it. Kemudian plus verb one. Nah, kembali ke bentuk dasar. Apapun subjeknya, dalam kalimat negatif, kata kerjanya tetap bentuk kata kerja yang pertama. Karena S atau ES-nya sudah pindah ke das-nya ketika subjeknya bentuk orang ketiga tunggal. Example, you don't go to school every day. Kamu tidak pergi sekolah setiap hari. Kemudian untuk subjek orang ketiga tunggal, kita lihat contohnya. He doesn't go to market every morning. Dia, dalam arti yang laki-laki, tidak pergi ke pasar setiap pagi. Nah, ketiga, bentuk kalimat afirmatif atau kalimat tanya. Adapun rumusnya, nah, do atau does plus subject plus verb one plus object. Nah, sama halnya yang saya jelaskan sebelumnya, do atau does digunakan tergantung dari subjeknya. Kita langsung ke contoh. Do you wash every morning? You. Berarti pasangannya do. Karena salah satunya dari sini. Kemudian contoh kedua, does she read a book every day? Apakah dia membaca buku setiap hari? Menggunakan does karena subjeknya adalah she. Sama ketika kalimat negatif, verbnya, bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk kata kerja pertama, read, wash. Itulah tadi penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan soal simple present tense. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Bila bisa dilihat, pasti